hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Walaupun kita masih sekolah minggu online, tapi anak-anak sudah siapkan semuanya. Sebelum kita mulai kebaktian selanjutnya, kita akan mengucapkan selamat pagi dulu sama Tuhan dan mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan hari ini. Kita sama-sama menyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Anak-anak duduk yang rapi ya. Bapakku datang padamu, naik dan ucapkan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Satu kali lagi ya anak-anak ya. Bapakku datang padamu, naik dan ucapkan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah, anak-anak, kita harus mengucap syukur. Pagi tadi, anak-anak bangun tidur sudah berdoa belum? Mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu melindungi, memberkati kita sepanjang malam hingga pagi ini anak-anak bisa beribadah bersama Ibu Iyas. Nah, sebelum kita melanjutkan kebaktian kita hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, sehingga malam kemarin kami sudah istirahat dan pagi ini kami dalam keadaan yang sehat untuk mendengarkan kebaktian sekolah minggu online. Tuhan berkati setiap kami, siapkan hati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan nanti dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak tadi kan sudah bersyukur nih sama Tuhan. Sudah dari pagi, siang, sore, malam sudah diberkati Tuhan. Nah, tapi tadi pagi anak-anak ada yang sedih nggak ya? Kira-kira? Nah, kan kalau yang sedih kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Ya, sudah siap ya? Boleh ajak
saudara-saudaranya yang ada di situ. Yuk semuanya boleh berdiri ya, supaya kita bergembira dan bersuka cita. Karena kalau kita kebaktian, kita harus penuh sukacita ya. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Happy Ya, pujian Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, kita semakin sukacita ya hari ini ya. Sudah menyanyikan lagu Happy Ya Ya. Benar nggak? Kalau jadi anak Tuhan tuh anak-anaknya happy. Nah, sekarang sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian ya. Baca kitab suci. Masih ingat gak ya anak-anak lagu itu? Ya tentu saja masih ingat. Karena kan setiap minggu kita ada kebaktian ya. Yuk kita akan sama-sama menaikkan pujian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, lari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, lari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, lari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, anak-anak harus baca kitab suci kalau mau tumbuh.
Nah, supaya kita mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak siap ya, kita berdoa dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau membimbing kami supaya kami mengerti dan dapat melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Tuhan Yesus, bimbing setiap kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Nah, sudah siap ya anak-anak yang mendengar firman Tuhan ya? Ya, duduk yang rapi, gak boleh lari-lari ya. Duduk yang rapi, kita mendengarkan firman Tuhan. Wah, hebat anak-anak, luar biasa. Memuji Tuhannya hebat, berdoanya hebat. Sekarang hebat gak? Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Siap ya? Yuk, sekarang kita siap mendengarkan firman Tuhan. Duduk manis. Iya, buka matanya, telinganya ya. Oke? Yuk. Anak-anak, lihat gak itu? Kok ada orang berkerumun tuh? Banyak banget. Siapa ya? Yuk, ikut yuk. Kita lihat ke sana yuk. Ya. Yuk kita ikut. Wah, ternyata Yesus bersama murid-muridnya. Lagi apa ya anak-anak? Oh, coba anak-anak yuk lihat. Anak-anak, tapi coba lihat wajah Yesus. Kok kurang bahagia ya? Kurang gembira. Kenapa ya? Kok kelihatannya sedih? Kenapa ya anak-anak ya? Wah, Tuhan Yesus sedih. Hah? Kok ada murid yang dipanggil? Siapa itu? Bapak Petrus sama Bapak Yohanes dipanggil Yesus. Petrus, Yohanes dipanggil Yesus tuh. Ya. Terus Bapak Petrus dan Yohanes menghampiri Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus mau memberi tugas. Tugas apa ya anak-anak? Oh, Tuhan Yesus memberi tugas kepada Bapak Petrus. Petrus, Yohanes. Nah, kata Yesus, pergilah kamu mempersiapkan tempat untuk perjamuan malam. Hah? Perjamuan malam? Di mana Yesus? Kata Bapak Yohanes. Kata Yesus apa? Yesus berkata, kamu pergilah. Nanti kalau kamu masuk ke kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi air. Kamu ikuti dia sampai masuk ke rumahnya. Nanti kalau setelah masuk ke rumahnya, kamu bertemu dengan tuan rumah. Kamu berkata, Tuhan Yesus akan mengadakan perjamuan malam. Di manakah tempatnya? Nah, nanti tuan rumah akan membawa kamu, Petrus dan Yohanes, ke sebuah tempat. Wah, benar? Benar? Wah, Petrus dan Yohanes lihat-lihat, benar gitu. Tapi Petrus dan Yohanes apa? T-A-A-T, taat melakukan perintah Yesus. Dan pergilah Yohanes dan Petrus, ya. Setelah jalan masuk ke kota, benar ketemu dengan seorang yang membawa kendi air. Dan Bapak Petrus dan Yohanes mengikuti terus sampai ke rumahnya. Waduh, bener ya, ada tuh tuan rumahnya. Dan
Bapak Petrus dan Bapak Yohanes berkata kepada tuan rumahnya itu seperti apa yang Tuhan katakan, Tuhan perintahkan, ya. Hai, Pak, Yesus berkata, katanya mana? Adakah tempat yang akan untuk mengadakan perjamuan malam Yesus bersama murid-muridnya? Wah, ternyata benar loh anak-anak. Tuan rumah itu mengatakan, wah, ikutlah aku. Wah, jadi Bapak Petrus dan Yohanes ikut tuan rumah itu ke ruang atas. Yuk kita ikutin yuk. Wah, anak-anak, ternyata tuan rumah itu membawa Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ke sebuah tempat ruangan yang besar. Wah, benar loh. Kata Yesus tepat seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Sudah tersedia semuanya. Tuh anak-anak, apa ini? Roti tak beragi. Dan ini apa? Anggur perjamuan. Waduh, hebat ya Tuhan ya. Hebat ya Yesus ya. Yuk tepuk tangan buat Yesus dulu yuk. Aduh, luar biasa Yesus. Mengetahui, bisa tahu apa yang ada di jauh di sana ya. Dan memerintahkan kepada Bapak Yohanes, Bapak Petrus, ya, mengatakan yang tepat seperti apa yang ada. Hebat ya, luar biasa. Nah, setelah semuanya ada anak-anak, dan berkumpullah Yesus bersama murid-muridnya. Tapi Yesus masih anak-anak sedih. Kenapa ya? Oh, Yesus mengatakan semuanya kepada murid-muridnya nih. Semua murid-muridnya. Hai para murid-muridku, aku rindu untuk bersamamu makan perjamuan di malam hari ini. Perjamuan Paskah. Wah, pada waktu itu anak-anak tepat ya, perjamuan yang Tuhan adakan itu tepat pada waktu bangsa Yahudi merayakan Paskah. Ya, merayakan perjamuan roti tak beragi. Nah, Yesus juga ingin bersama murid-muridnya merayakan perjamuan malam ini. Karena apa anak-anak? Yesus berkata kepada murid-muridnya, hai murid-muridku, aku sebenarnya rindu untuk terus makan bersama kalian setiap saat. Tapi aku tidak bisa. Aku harus menjalankan tugas yang amat penting yang Bapa perintahkan kepadaku. Yesus sedih sekali anak-anak ya. Harus berpisah dengan murid-muridnya. Tapi sebelum berpisah, Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya, ingin berkumpul, ingin makan bersama. Ya. Nah, setelah semuanya sudah tersedia, Yesus sudah mempersiapkan semuanya. Ya anak-anak, Yesus mengatakan, inilah roti tak beragi. Dan Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti ini. Ya, tuh dipecah-pecahkan semuanya. Dan anggur ini semuanya sudah tersedia. Dan mengatakan kepada murid-muridnya, makanlah roti dan minumlah anggur sebagai peringatan bagiku. Inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Wah, Yesus luar biasa ya anak-anak. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang diserahkan bagi kita semuanya untuk menebus dosa kita. Ya, mau berkorban untuk kita semuanya. Dan Yesus mengatakan, ketika kamu minum anggur ini, engkau harus mengingat, inilah perjanjian baruku untuk kamu sekalian.
bahwa darahku tercurah bagi kamu, bagi semua orang, dan bagi seluruh dunia. Tuhan menyelamatkan dunia. Roti sebagai lambang tubuh Yesus dan anggur sebagai lambang darah Yesus yang sudah tercurah berkorban bagi kita semua anak-anak ya. Jadi anak-anak waktu melihat atau nanti kalau anak-anak sudah besar ikut perjamuan di gereja ya, anak-anak harus mengingat bukan sembarang roti, bukan sembarang anggur, tapi kita harus mengingat bahwa semua adalah melambangkan tubuh dan darah Yesus yang sudah berkorban, yang sudah diserahkan untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Ya anak-anak, mau ya? Mau, anak-anak pinter semua. Harus mengingat akan pengorbanan Tuhan, akan kasih Tuhan. Tuhan Yesus sedih, ya. Tuhan Yesus harus berpisah dengan kita semua, harus berpisah dengan murid-murid semua, ya. Mau berkorban bagi kita semua untuk menebus dosa kita, supaya kita tidak berdosa lagi, supaya kita selamat, kita tidak dihukum ya karena dosa kita. Jadi anak-anak, ayo apa sekarang janji kita kepada Tuhan Yesus setelah Tuhan mau berkorban bagi kita. Tuhan mau menebus dosa kita. Dia pinter. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu berdoa. Dan jangan lupa ibadah ya, harus lebih semangat. Karena ibadah adalah suatu ucapan syukur kita kepada Tuhan ya, bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan dan kita mau melakukan firman Tuhan. Nah, satu lagi anak-anak, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita tidak boleh membuat Tuhan sedih, tidak boleh membuat Tuhan cemberut ya. Apa yo? Kita harus taat juga kepada mama papa. Kalau mama papa menasehati, atau ibu, bapak guru, bahkan teman-teman dan juga orang yang lebih besar dari anak-anak, anak-anak harus mau menerima dan melakukan. Hebat anak-anak. Anak-anak sekolah Minggu GKI Guntur hebat ya. Berjanji ya kepada Tuhan ya, supaya kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap taat kepada Tuhan dan mengingat akan pengorbanan Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah berfirman kepada kita hari ini ya. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami, bahkan Tuhan mengasihi seluruh dunia. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan mau berkorban bagi kami. Tuhan mau menyerahkan tubuh dan darah Tuhan, bahkan nyawa Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Bahkan Tuhan rindu untuk kami tetap mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini. Amin. Jadi kita harus mengingat ya, Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Ya, anak-anak, oke? Ya, jangan lupa selalu taat, selalu mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan ya. Oke anak-anak, terima kasih anak-anak baik, anak-anak taat waktu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan ya. Oke, dadah anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Nah anak-anak, tadi kan sudah mendengar firman Tuhan nih. Melalui cerita perjamuan malam, anak-anak
bisa mengingat nih betapa besar kasih Tuhan yang rela mati untuk anak-anak, untuk Ibu Iyas, untuk semuanya orang yang ada di dunia ini. Nah, anak-anak harus selalu mengingat kasih Tuhan dengan cara selalu bersyukur. Gimana Ibu Iyas caranya bersyukur? Anak-anak mau menikmati waktu bersama Tuhan. Waktu bersama Tuhan, contohnya nih, ketika kita beribadah, bukan hanya nonton YouTube aja anak-anak, tapi betul-betul beribadah dengan sungguh-sungguh sebagai ungkapan syukur anak-anak kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita besar sekali. Tidak ada kasih yang sebesar Tuhan kasih buat kita. Nah, jadi anak-anak harus selalu mengingat nih, oh Tuhan baik sekali buat saya. Jadi kita juga bersyukur nih. Nah, dengan cara seperti itu tadi, anak-anak beribadahnya dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Ya, nah setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan mengingat dan menghafalkan ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah Titus 2 ayat 11. Titus 2 ayat 11 bunyinya, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sekali lagi ya, Bu Iyas sebutkan ya, Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Tuh betul-betul berarti Tuhan sudah menyelamatkan kita semua ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan persiapkan untuk persembahan bagi Tuhan yang terbaik. Caranya gimana Bu Iyas? Kita kan nggak bisa ketemu ya. Nah, caranya anak-anak boleh dimasukkan ke dalam celengan, lalu atau enggak minta bantuan sama mami papi untuk dikirim kepada rekening gereja kita ya. Dan kita akan sama-sama mengucap syukur dengan apa yang Tuhan kasih buat kita. Nah, kita akan berdoa ya untuk doa persembahan, sekaligus akan menutup kebaktian kita hari ini anak-anak. Ya, kita berdoa yuk. Doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dan biarlah kami Tuhan ajarkan kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengucap terima kasih kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan kasih buat kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan, kiranya mau Tuhan bimbing kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sudah Kau kasihi. Ajar kami untuk selalu mengingat kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Ajar kami untuk selalu Tuhan bersyukur dengan apapun yang terjadi saat ini. Tuhan yang lindungi, Tuhan yang berkati. Tuhan Yesus, kami percaya Kau selalu mengasihi kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, bimbing kami, ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi juga orang lain, mengasihi sesama kami seperti Tuhan juga sudah mengasihi kami begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Ya, kebaktian kita sudah mau selesai nih anak-anak nih. Tapi kita akan memuji Tuhan dulu ya, dengan menaikkan pujian KASIH. Kasih
kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Nah, selesai sudah kebaktian kita untuk minggu ini. Ingat ya anak-anak ya yang di rumah, kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihi anak-anak ya. Jangan lupa kita bertemu lagi minggu depan.